姐姐，我一定会治好你的。欺人太甚！3个月前，我被人暗算。你先回屋。此人从元儿手中夺我姐姐救命，到赌斗之期时，救一个美人，丝毫不逊色于3大家族。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua The Proud Emperor episode kedua. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu ya guys, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi dari channel ini, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Xian 有照顾好姐姐。是。被人暗算，险些。Scene awal ini di mana sang MC kita Kuang Seng, ya di mana pada kesempatan hari ini Kuang Seng dia sudah kembali dari pegunungan untuk mencari obat guna untuk menyembuhkan penyakit sang kakak. Dan pada kesempatan hari ini sang kakak Culing masih pingsan kesemutan. Dan sang MC kita pun langsung memberikan pil obat dan akhirnya si kakak pun kembali tersadar di pangkuan sang MC kita Kuang Seng. Dan kelihatan sedikit demi sedikit si Nona Culing pun pulih kembali dan sang MC kita dia akan menyembuhkan sang kakak. Dan tidak lama setelah itu datanglah si Nona Yun-er, dan menurut sang MC kita si Nona Yun-er terlalu lama untuk datang dan menemui sang kakak. Kalau terlambat 1 detik saja maka si kakak akan berada dalam bahaya, ucap sang MC kita Kuang Seng. Lalu si Nona Yun-er ia langsung membacot kepada sang MC kita Kuang Seng bahwasannya dia telah memberi barang, namun tetapi barang tersebut direbut oleh pelayan Chuking. 少爷，东西元儿买了。这个混账！是，少爷。 Dan di tengah perjalanan tadi, sehingga kelihatan pipi dari si Nona Yun-er pun codet ya guys, sehingga sang MC kita Kuang Seng pun dia sedikit nasteng terhadap bajingan-bajingan tersebut. Dan sang MC kita pun dia pun akhir memberikan 1 gingseng obat kepada si Nona Yun-er guna untuk menyembuhkan penyakit sang kakak. Dan singkatnya cerita, sang MC kita pun langsung keluar dari tempat sang kakak. Dan sang MC kita pun dia pun langsung berkultivasi dan sontak ia pun langsung diingatkan kepada 3 bulan yang telah lampau. Dan bahwasannya sang MC kita Kuang Seng ia pernah ditikam dari belakang. Dan pada kesempatan ini sang MC kita mendapatkan pencerahan. Apalagi saat ini dia berada di dalam monumen pencerahan, sehingga ia pun terus berkultivasi ya guys di tempat tersebut. 让我快速领悟其他的绝学秘籍。 Dan sontak ingatannya, ia pun langsung diingatkan kepada si penjahat yang bernama Chuking. Sehingga sang MC kita Kuang Seng pun terus mempercepat kultivasinya dan pertumbuhan spiritualnya, sehingga ia pun ingin membudidayakan kekuatan yang ada di dekatnya itu. Dan mungkin saja ada peluang untuk melawan kepada si pengkhianat Chuking. Dan dikarenakan si Chuking telah berada di tahap tingkat 6 dan dia akan segera menerobos ke ranah prasasti roh tingkat ke-7, sehingga sang MC kita Kuang Seng pun ia sedikit merih
Lalu scene pun berpindah ya guys, pada keesokan paginya sang MC kita Kwang Seng ia datang menyelamatkan si Nona Yen yang habis ditebas oleh si Chuking. Namun waktu kompetisi menurut sang MC kita waktu 3 bulan yang ditentukan belumlah tiba. Dan si Chuking pun langsung menjelaskan bahwasannya dia telah mendengar informasi bahwasannya Liu atau sang kakak yang akan ditikah Chuking sedang tidak enak badan atau sedang sakit. Jadi sang Chuking dia ingin membawa untuk memberikan perawatan yang tepat. 把他接走，好好调。是。灵文境3阶。Lalu di sisi lain, Qiu Li, murid dari Akademi Qiu, mendengarkan perkataan mereka semua, sehingga langsung mengeluarkan pagoda esensi prestasi tingkat roh tingkat 3 yang akan diserangkan kepada sang MC kita Kwang Seng. Chuking pun dia pun langsung melihat pergerakan-pergerakan pukulan-pukulan Qiu Li secara langsung ya guys, yang dilontarkan ke arah sang MC kita Kwang Seng. Dan perbaku hantaman Qiu Li dan juga Kwang Seng pun cukuplah sengit dan seru ya guys. Dan kelihatan sang MC kita Kwang Seng dia langsung mengeluarkan kekuatan prestasi roh tingkat kelima dan langsung dilontarkan ke arah Qiu Li, sehingga pada kesempatan kali ini Chuking sedikit nasteng kepada sang MC kita, dan sang MC kita juga sama dia pun sedikit nasteng terhadap Chuking. 道，你竟然隐藏元儿手中夺我姐姐救命的药子！弟弟，你的少爷真厉害！ Hingga pada akhirnya datanglah 2 orang si Nona cantik yang langsung menghampiri sang MC kita Kwang Seng, sehingga sang MC kita Kwang Seng dia langsung membacot kepada 2 orang nyonya cantik. Dan Kwang Seng sendiri langsung dipuji ke karangmah dia sudah dewasa. Dan pada kesempatan kali ini juga sang MC kita Kwang Seng sudah berada di dalam hutan, dan ia pun pada akhirnya mendapatkan tanaman ungu yang begitu menakjubkan. Dan menurut sang MC kita Kwang Seng, tumbuhan tersebut dapat mempercepat kecepatan terobosan prasasti. Dan ia pun langsung mencabut rumput roh ungu, dan seharusnya rumput roh ungu itu berumur 7 tahun. Dan menurut sang MC kita, jika tanaman tersebut ditanam di ruang pohon kuno maka dapat dibudidayakan menjadi rumput yang begitu kuat. Namun tiba-tiba sang MC kita Kwang Seng dikejutkan dengan ada orang yang mengambang di sungai, dan orang tersebut yaitu bernama Xiu Xing atau Xiu Xing seorang mentor di Akademi Siling. Dan sang MC kita Kwang Seng melihat si Nona Qiu Qi yang mengapung di atas sungai dan kelihatan masih bernapas, sehingga ia pun langsung mencelup ke dalam sungai. Dan langsung mengambil jasad. Dan sang MC kita pun dia pun langsung melihat penyakit yang ada di dalam diri si nyonya tersebut. Dan sepertinya si nyonya tersebut telah berhasil diracuni oleh salah seorang jahat. Ya, dan racun tersebut merupakan racun dari ular sisik hitam. Dan racun tersebut itu tidak main-main, bahkan bisa mengancam jiwa, bahkan bagi para master juga akan meninggal dunia. Namun tiba-tiba sang anak itu langsung tersadar dan langsung mengepatkan pedang yang ada di lengannya itu ke arah sang MC kita Kwang Seng, dan langsung menanyakan siapa nama sang MC kita. Dan si nyonya tersebut langsung menanyakan apakah sang MC kita lah yang menyelamatkan dirinya. Dan menurut sang MC kita Kwang Seng, benar saja dia yang menyelamatkan si nyonya. Dan kelihatan mereka berdua pun terus berceramah ya guys, sambil melihatkan spiritual di tengahnya. Dan spiritual di tengahnya itu terutama si nyonya, dan sambil menanggapi pedang dan sambil membacot bahwasannya lelaki hitam itu sangatlah ganas menurutnya. Dan sang MC kita pun langsung keluar dari guha tersebut dan meninggalkan si nyonya tersebut ya guys. Dan akhirnya dia langsung menanyakan apa yang ingin Kwang Seng lakukan, sehingga pada kesempatan ini sang MC kita Kwang Seng langsung mencari tanaman obat dan langsung dibutuhkan dan dibuatkan menjadi pil. Dan si nyonya tersebut memasukkannya ke dalam perut, sehingga sang MC kita Kwang Seng pun memerintahkan kepada si nona untuk mengkonsumsi beberapa tanaman obat kepada si nyonya. Dan sinyalnya tersebut dia pun akhirnya
langsung menanyakan mengapa sang MC kita bisa menyelamatkan si Nona. Dan singkatnya cerita, sang MC kita Kwang Seng pun ia meninggalkan si Nyonya yang ada di dalam guha dan ia pun sontak ingin menuju ke salah satu pavilion Row Hong. Dan menurut sang MC kita Kwang Seng, dia ada pengaruh geng serigala darah yang sangat besar dan sehingga keluarga besar cukup ketakutan. Sang MC kita Kwang Seng dia ingin bisa mendapatkan mereka untuk berpihak dan untuk bersama-sama. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kedua ini. Terima kasih yang sudah subrek, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya ini saja ya guys, see you next di video pembahasan.